Shalom saudara, kiranya kita selalu di dalam keadaan baik di dalam kemurahan Tuhan. Pagi ini saya ingin ajak kita refleksi tentang kepemimpinan dari sebuah renungan yang saya share khususnya tentang Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 9 sampai 14. Nanti kita akan secara berurutan melihat ayat-ayatnya. Tetapi latar belakangnya ini setelah Raja Daud menang, Absalom mati, dan kemudian ada 10 suku Israel itu berbantah-bantah. Mereka bertanya kenapa Raja berdiam diri. Harusnya kan setelah Absalom mati, Raja bisa kembali lagi dari pengungsiannya atau dari pelariannya, kembali ke kota untuk memegang pemerintahan. Tapi dalam bagian ini kita melihat bahwa seorang raja, seorang pemimpin dalam pemerintahan memang patut didukung oleh rakyat. Berapa persen dalam pemilu seringkali yang lebih banyak itulah yang berhak untuk memilih pemimpin. Apakah dia dari partai ataukah dari satu institusi tertentu, tapi didukung oleh rakyat. Raja Daud saat itu setelah Absalom mati memang dia didukung oleh 10 suku. Namun suku Yehuda berdiam diri, maksudnya mereka belum bereaksi. Kita tahu bahwa dalam bacaan ini latar belakangnya suku Yehuda itu yang mendukung Absalom, mengurapi Absalom untuk menjadi raja, menggantikan melawan Daud. Tapi kita lihat akhirnya memang Absalom dikalahkan dan Raja Daud bisa kembali untuk memerintah. Tapi ada satu hal yang bisa kita renungkan dari bacaan ini. Raja Daud tidak bertindak langsung untuk kembali ke kota. Tetapi ada strategi, ada kebijaksanaan yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, yang dituntut dari suku-suku itu, kenapa Raja Daud berdiam diri? Ya, padahal tidak ada lagi yang melawan. Raja Daud bisa kembali. Tapi satu hal yang kita bisa lihat pada saat ini, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Daud, kebijaksanaannya. Ayat 11, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kemudian ayat 12, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Raja Daud bijaksana di dalam hal mengkomunikasikan dan khususnya kepada siapa dia meminta untuk berbicara. Dia minta kepada imam-imam Sadok dan Abiatar, dan kemudian supaya Sadok dan Abiatar itu berkata kepada tua-tua Yehuda. Nah, inilah saat di sini kita belajar Daud tetap rendah hati dan dia mau mengkomunikasikan apa yang seharusnya dipesankan buat orang Yehuda. Dan Daud memakai pemimpin agama dan juga tua-tua dari Yehuda. Pemimpin yang bijaksana tentu bijaksana juga dalam berkomunikasi. Kepada siapa dia dapat menyampaikan pesan yang penting itu, dan bagaimana pesan itu diteruskan sampai kepada rakyat. Dan tentunya Daud juga sudah mendengar suara dari orang Israel. Itu sudah didengar dan dia mengakomodasi itu dan kemudian memberikan respon. Daud pun tidak bertindak sendiri, tapi dia melibatkan orang-orang yang punya pengaruh, khususnya pemimpin agama, imam-imam, dan juga tua-tua di kalangan Yehuda. Dan Daud juga mengingatkan orang Yehuda dengan pesannya tentang sebenarnya Daud itu dari suku Yehuda. Darah daging mereka sama-sama, suku yang sama. Tapi Daud tetap
punya hati yang luas untuk supaya mengkomunikasikan dengan baik. Nah, apa yang kita lihat? Harapan yang sesungguhnya harusnya kan sesuku kan, mereka yang lebih dahulu tapi mereka terakhir. Tapi kemudian kita melihat bahwa Daud ada hal yang juga sangat luar biasa ketika dia mengajak Amasa, ayat 13, dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika engkau tidak menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Ya, Amasa ini panglima perang yang dipakai Absalom untuk melawan Daud. Dan bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang bertemu orang yang pernah menjadi musuh melawan dirinya, tetapi Daud sungguh luar biasa hatinya. Dia bijaksana juga, bahkan dia menyadari Amasa itu adalah darah dagingnya juga, sesuku dengan dia, dan mau menempatkan Amasa dalam posisi yang penting sebagai panglima menggantikan Yoab. Saudara, adakah pemimpin seperti ini yang berani untuk merangkul musuhnya, merangkul orang yang pernah memberontak melawan dia untuk dipercayakan pada tugas yang penting? Inilah kebijaksanaan yang dibuat oleh Daud. Dia memaafkan, melupakan, bahkan ada tindakan yang sungguh indah, sungguh ajaib. Maksudnya luar biasa. Bahwa dia sebagai pemimpin, dia juga bisa bekerja sama baik kepada pemimpin agama, kepada orang tua-tua Yahudi, bahkan orang-orang yang pernah memberontak pun dia mau bekerja sama. Itu kebijakannya. Dan kemudian dari sisi itu dampaknya luar biasa. Orang-orang yang dipakai oleh Daud ini bisa mempengaruhi orang Yahuda, suku Yahuda untuk dibelokkan dalam ayat 14. Demikian dibelokkan hati semua orang Yehuda secara serentak. Dan apa responnya? Sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Saudara, sebagai pemimpin kita perlu belajar dari sini. Memang kita punya peluang-peluang atau kesempatan untuk melakukan berbagai tindakan semena-mena ataupun menurut keinginan kita. Tetapi lebih bijaksana bila kita tahu berkomunikasi bagaimana jalur-jalur strategis yang penting, ada pemimpin agama, penasihat-penasihat yang baik, dan kemudian bicarakan dengan tua-tua, orang-orang yang berpengaruh, dan kemudian dapat merangkul, bekerja sama dengan orang-orang yang pernah menjadi musuh, melawan, tapi dengan hati yang penuh pengampunan, memaafkan, membawa kembali mereka untuk bisa bekerja sama. Dan luar biasa hasilnya, rakyat yang mendukung Daud dan orang-orang yang pernah memberontak itu pun juga akhirnya serentak memberikan pesan supaya Daud kembali ke istananya. Saudara, jadilah pemimpin yang bijaksana, dan tentu kita banyak belajar. Selain kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab yang memberi inspirasi supaya kita bijaksana di dalam memimpin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.